Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk bertemu kembali dan bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Silakan disimak dengan baik ya. Baik, kita mulai dari struktur yang pertama. Dalam teks prosedur itu harus diawali dengan judul. Ya, judul ini harus menggambarkan keseluruhan isi teks prosedur tersebut secara umum. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Struktur yang nomor 2 adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang informasi secara umum atau tujuan tentang hal yang akan dibuatkan teks prosedurnya. Struktur yang nomor 3 adalah alat dan bahan. Kita harus mencantumkan apa saja alat yang dibutuhkan, kemudian bahan-bahannya juga. Jadi nanti ukuran pun harus sesuai, karena kita kan tujuannya ingin memberikan petunjuk pada orang lain dengan cara yang benar. Oh ya, untuk alat dan bahan ini tidak pada semua teks prosedur ada. Jadi ada juga teks prosedur yang tidak perlu mencantumkan alat dan bahan. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, jadi teks prosedur itu kan macamnya banyak. Ada cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau mungkin menjalankan sebuah alat seperti petunjuk kerja. Jadi kita sesuaikan. Kalau memang dalam prosedur tersebut membutuhkan alat dan bahan, maka kita harus cantumkan baik itu jenis alatnya ataupun jumlah bahan-bahannya. Struktur yang nomor 4 adalah prosedur. Prosedur ini istilah lainnya boleh kita gunakan tahapan, langkah, atau urutan, atau tata cara, atau proses kerja. Jadi terserah kita, nanti kita sesuaikan dengan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Dan urutannya atau langkah-langkahnya harus tepat dan sesuai. Kalau tidak, maka informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain pun akan salah. Struktur yang nomor 5 adalah penutup. Jadi penutup ini bisa kita isi dengan kesimpulan atau penegasan terhadap teks prosedur yang sudah dibuat. Bisa juga mungkin kalau teks prosedurnya seperti tips ya, kita boleh juga memberikan motivasi di kalimat atau di paragraf terakhirnya. Itu tadi strukturnya teks prosedur. Selanjutnya tentang kaidah atau ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, dalam teks prosedur itu ada kaidah kebahasaan berupa penggunaan kata kerja yang berbentuk kata perintah ya, atau kalimat perintah. Kalimat perintah atau kalimat petunjuk. Jadi akan sering kita baca atau kita jumpai. Misalnya ada kata gunakan, ada kata ambillah, ada kata panaskan, kemudian bukalah, dan seterusnya. Kaidah bahasa yang nomor 2, ada penggunaan kata sambung yang menunjukkan tahapan atau urutan. Bisa juga berupa penomoran. Jadi ada kata pertama, kedua, ketiga, atau mungkin selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Penggunaan kata penghubung yang menunjukkan tahapan ini harus konsisten ya. Jadi tidak boleh misalnya dari awal kita gunakan nomor pertama, kedua, yang ketiga tidak ada, langsung kita gunakan selanjutnya atau setelah itu. Kalau dari awal biasa menggunakan penomoran, maka sampai akhir usahakan tetap menggunakan penomoran. Atau jika kita gunakan kata yang menunjukkan tahapan seperti selanjutnya, setelah itu, kemudian, maka sampai akhir pun kita harus konsisten. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata atau frase atau kalimat yang menjelaskan kondisi. Jadi ada contoh kalimat misalnya, tulis kalimat tersebut dengan
lengkap. Nah, ada kata dengan lengkap, berarti ada kondisi yang diminta oleh si penulis. Atau mungkin contoh yang lain, angkatlah kota itu dengan hati-hati. Nah, ada kondisi juga seperti ini. Ya, bisa juga mungkin menunjukkan syarat. Jika nomor yang kamu masukkan salah, maka ada kalimat seperti itu adalah penggunaan kata atau frasa atau kalimat yang menjelaskan sebuah kondisi. Nah, supaya lebih jelas, kalian perhatikan tampilan salindia berikut. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang struktur dan ciri atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.